Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi. Sekarang adalah pertemuan kedua di semester genap. Materinya adalah tentang bab 6, yaitu peranan pers dalam negara demokrasi. Oke, mungkin dalam benak kalian ada pertanyaan, apakah pers itu? Bagaimana kondisi pers di Indonesia dan apakah pengertian pers yang bebas dan bertanggung jawab? Akan kita bahas hari ini. Pengertian pers yang pertama adalah dalam arti luas, meliputi segala penertiban, bahkan termasuk media massa elektronik, siaran radio, dan siaran televisi. Itu dalam pengertian luas. Dalam pengertian sempit, pers adalah hanya terbatas pada media cetak, yaitu surat kabar, majalah, dan buletin. Ciri-cirinya seperti apa pers di Indonesia? Yaitu di sini objektivitas, universalitas, aktualitas, publisitas, dan periodisitas. Oke, fungsi dari pers di Indonesia. Media informasi atau menyiarkan informasi sebagai media pendidikan atau mendidik, sebagai media hiburan dan menghibur, sebagai kontrol sosial, dan sebagai lembaga politik. Selanjutnya di sini landasan hukum pers di Indonesia. Landasan idealnya adalah Pancasila, landasan yuridis formalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, serta landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 28 dan Pasal 28M. Oke, peranan pers di Indonesia. Pertama adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui yang dilakukan melalui transfer informasi dalam berbagai bidang. Selanjutnya, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, dan yang terakhir adalah mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Bagaimana perkembangan pers di Indonesia? Pertama adalah pada masa penjajahan, yaitu Belanda dan masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Belanda, pers bertujuan menegakkan penjajahan, menentang pergerakan rakyat, dan melancarkan perdagangan. Pada masa penjajahan Jepang, pers dijadikan sebagai alat propaganda dengan maksud untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia dalam perang melawan sekutu. Nah, selanjutnya ke masa revolusi. Masa revolusi adalah di sini pers itu dikembangkan untuk menyebarkan berita proklamasi ke seluruh wilayah Indonesia. Pada masa Orde Baru, di sini adalah lahirnya pers yang sehat, bebas, dan bertanggung jawab, tapi hanya berlangsung 8 tahun. Dan pada masa Orde Lama, masa ini dijadikan alat propaganda politik. Bagaimana pada masa reformasi? Di sini adalah pers diberikan kemerdekaan dengan landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Oke. Selanjutnya adalah di sini pengertian pers yang bebas yang bertanggung jawab itu seperti apa? Pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menyajikan berita harus diikuti kesadaran tentang pentingnya penyampaian berita yang santun, berkaidah jurnalistik, dan menjunjung supremasi hukum. Di sini dampak dalam penyalahgunaan kebebasan pers. Bagi kepentingan pribadi, melalui jasa media pers, seseorang dapat menuai popularitas dengan citra positif. Silakan kalian lihat sehari-hari di media sosial seperti apa. Selanjutnya, bagi kepentingan masyarakat, kurang adanya keseimbangan informasi dan kalimat multitafsir sehingga menimbulkan makna yang berbeda-beda dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah bagi kepentingan negara, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin berkurang. Ini adalah materi tentang kebebasan pers di Indonesia. Jadi materinya sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.